Mertua mengusirku dari rumah karena aku tak mengizinkan suami menikah lagi. Aku balas perbuatan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Hari itu, udara sore begitu teduh, seolah ikut merayakan kebahagiaan sederhana Aisyah. Ia baru beberapa minggu menjalani kehidupan baru sebagai seorang istri. Dalam setiap langkahnya, masih terasa hangatnya momen ijab kabul yang terucap di hadapan wali dan saksi. Kalimat singkat dari bibir Fadli telah mengikat mereka dalam satu janji suci, hidup bersama dalam suka maupun duka. Fadli, lelaki yang kini resmi menjadi suaminya, bukan sosok yang kaya harta atau bergelimang jabatan. Ia hanyalah seorang pekerja di toko bahan bangunan milik kerabat jauh di kota. Namun bagi Aisyah, kekayaan terbesar suaminya adalah kelembutan dan ketulusan yang terpancar dari setiap sikapnya. Senyumnya selalu menenangkan, tutur katanya selalu menyejukkan, dan setiap tatapannya seolah meyakinkan Aisyah bahwa ia tak akan pernah merasa sendirian lagi. Mereka tinggal di rumah orang tua Fadli, sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran desa. Halamannya cukup luas, dengan pohon mangga yang menjulang tinggi di sisi kiri dan beberapa pohon jambu yang buahnya sering dipetik anak-anak tetangga. Dinding rumah masih dari bata berplester kasar, catnya telah memudar dimakan usia, namun rumah itu memiliki aura kekeluargaan yang hangat. Disitulah Aisyah menapaki langkah-langkah pertamanya sebagai menantu sekaligus istri. Setiap pagi, Aisyah bangun lebih awal daripada yang lain. Dengan langkah ringan, ia menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Dapur itu sederhana, berlantai semen dengan tungku kecil di sudutnya. Terkadang ia menyalakan kompor minyak tanah jika butuh cepat. Uap nasi yang mengepul, aroma sayur bening, dan bau sambal terasi yang khas seringkali memenuhi ruangan, menjadi tanda dimulainya hari baru. "Mas, makan dulu. Aku masak sayur kesukaanmu," ucap Aisyah suatu pagi sambil menyodorkan sepiring nasi hangat. Fadli yang baru saja selesai berwudu tersenyum tulus. "Terima kasih, sayang. Mas selalu merasa beruntung punya istri sepertimu." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Aisyah terasa seperti hadiah yang tak ternilai. Ada rasa dihargai, ada rasa dicintai. Senyum Fadli membuat seluruh lelahnya hilang. Meski kehidupan mereka jauh dari kata mewah, Aisyah tidak pernah merasa kekurangan. Fadli bekerja keras, berangkat pagi-pagi ke kota dan pulang menjelang malam. Sementara itu, Aisyah mengisi waktu dengan mengurus rumah, membantu pekerjaan mertua, dan sesekali menerima jahitan tetangga untuk menambah uang belanja. Ia tidak pernah menuntut lebih, karena ia tahu, setiap rupiah yang dibawa pulang suaminya adalah hasil jerih payah yang penuh peluh dan keringat. Di awal pernikahan, Aisyah merasa cukup diterima oleh mertuanya. Bu Marni, ibu Fadli, sesekali mengajarinya resep keluarga, seperti cara membuat sayur lodeh yang rasanya khas. Pak Hasan, mertua laki-lakinya, lebih banyak diam, tetapi nasihat-nasihatnya selalu membekas di hati Aisyah. "Kamu harus sabar, ya. Rumah tangga itu tidak hanya tentang cinta, tapi juga kesediaan untuk berkorban. Jangan mudah menyerah," ujar Pak Hasan suatu malam ketika mereka makan bersama. Aisyah mengangguk hormat. "Insya Allah, Pak. Aisyah akan berusaha." Malam-malam mereka di kamar kecil yang berada di bagian belakang rumah, selalu diisi obrolan ringan. Mereka berdua duduk bersisian, berbagi cerita tentang hari yang dilewati, hingga membicarakan mimpi-mimpi masa depan. "Suatu hari nanti, yah, aku ingin punya rumah sendiri. Rumah kecil saja, asal ada kebun di belakangnya. Aku ingin menanam bunga, sayuran, dan mungkin satu pohon mangga," ucap Fadli dengan mata berbinar. Aisyah menatap suaminya penuh sayang. "Aku akan ikut menanamnya, Mas. Kita rawat bersama-sama. Yang penting, kita tetap bersama." Fadli menggenggam tangan istrinya erat. "Ya, bersama. Itu yang paling penting." Waktu terasa berjalan begitu indah. Hari-hari mereka dipenuhi dengan canda kecil, doa bersama setelah sholat,
dan sesekali jalan sore di desa sambil bergandengan tangan. Bahkan ketika Aisyah merasa lelah atau bingung dengan aturan rumah mertua yang cukup ketat, ia selalu menemukan kekuatan dari tatapan lembut suaminya. Di dalam hati, Aisyah sering berdoa, "Ya Allah, jagalah rumah tangga ini. Biarkan kami tetap sederhana, tapi selalu rukun dan saling mencintai." Ia tidak pernah tahu bahwa ketenangan ini hanyalah bab awal. Kehidupan rumah tangga, bagaimanapun juga, bukan hanya tentang cinta dan doa, tapi juga tentang ujian yang akan datang tanpa diduga. Namun untuk saat itu, Aisyah memilih menikmati setiap detik kedamaian, menganggap kebahagiaan sederhana ini sebagai karunia yang tak ternilai. Dan malam itu, sebelum ia terlelap, Aisyah menatap wajah Fadli yang tertidur di sampingnya. Senyum kecil terukir di bibirnya. Dalam hati ia berjanji, apapun yang akan terjadi nanti, ia akan berusaha menjaga cinta ini dengan seluruh ketulusan yang ia miliki. Waktu berjalan. Pernikahan Aisyah dan Fadli memasuki tahun kedua. Dari luar, kehidupan mereka masih terlihat harmonis. Namun ada satu hal yang mulai mengganjal di mata mertua, keturunan. Setiap kali ada arisan keluarga, pertanyaan yang sama kerap dilontarkan. "Sudah isi, ya? Masih berdua saja? Wah, cepat-cepatlah, nanti keburu tua." Kalimat itu mungkin terdengar ringan, tetapi bagi Aisyah, setiap kata menusuk seperti jarum halus yang perlahan menggores hati. Ia mencoba tersenyum, menjawab dengan sopan, meski dalam diam hatinya sering menangis. Bu Ratna, ibu mertua Aisyah, semakin lama semakin menunjukkan ketidaksabarannya. Di depan keluarga besar, ia masih bisa menjaga sikap, tetapi di dalam rumah, tatapan matanya mulai berbeda. Ada nada sinis, ada tekanan halus yang semakin hari semakin kuat. Suatu sore, ketika Aisyah sedang melipat pakaian di ruang tengah, Bu Ratna duduk di kursi rotan sambil menyeruput teh. Suaranya terdengar tenang, namun penuh arti. "Aisyah, sudah hampir 2 tahun kamu menikah sama Fadli. Kok belum ada tanda-tanda juga? Kamu sudah coba berobat?" Aisyah berhenti sejenak, menunduk, lalu menjawab pelan. "Sudah, Bu. Saya pernah periksa ke bidan. Katanya tidak ada masalah serius. Mungkin memang belum rezeki dari Allah." Bu Ratna mendengus, meletakkan cangkirnya di meja dengan sedikit keras. "Belum rezeki? Atau memang kamu yang tidak bisa? Perempuan itu tugasnya melahirkan keturunan. Kalau tidak bisa, buat apa menikah?" Kalimat itu menghantam dada Aisyah begitu keras. Tenggorokannya tercekat, tetapi ia hanya bisa menunduk. Air matanya hampir jatuh. Namun ia tahan. Ia tahu, menjawab hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Di kamar, malamnya, Aisyah bercerita kepada Fadli. "Mas, kenapa ibu bicara begitu ke aku? Aku sudah berusaha. Aku juga ingin punya anak. Tapi semua kan soal waktu." Fadli menghela napas, menatap istrinya dengan mata lelah. "Sabar ya. Yah, ibu memang begitu orangnya. Mas tahu kamu sudah berusaha. Jangan terlalu dipikirkan." Jawaban Fadli memang menenangkan, tetapi Aisyah tetap merasa ada jarak. Ia butuh pembelaan, butuh suaminya berdiri di sisinya, bukan sekadar menenangkan. Namun, ia memilih diam, berharap waktu akan melembutkan hati mertuanya. Hari demi hari, tekanan itu semakin terasa. Bu Ratna mulai sering membanding-bandingkan. "Lihat tuh, anaknya Bu Minah. Baru setahun menikah sudah hamil. Kamu gimana, yah? Jangan-jangan kamu memang tidak cocok sama Fadli." Ucapan itu disampaikan dengan nada seolah bercanda, tetapi penuh tusukan. Di depan tetangga, Aisyah tetap tersenyum, menahan diri agar tidak mempermalukan keluarga suaminya. Namun setiap kali pintu kamar tertutup, air matanya pecah. Yang lebih menyakitkan, diam-diam Bu Ratna sudah memiliki rencana lain. Ia merasa Aisyah tidak layak mendampingi anaknya. Dalam benaknya, seorang menantu seharusnya segera memberi cucu, melanjutkan garis keturunan. Maka ia mulai mendekati anak sahabat lamanya, seorang gadis bernama Intan. Intan berbeda dengan Aisyah. Dari keluarga berada, wajahnya cantik,
Tubuhnya terawat. Bu Ratna selalu memuji-muji gadis itu di hadapan Fadli. Intan itu anaknya Buati. Cantik, pintar masak, dan rajin. Kalau saja kamu belum menikah, pasti cocok sekali. Fadli hanya tertawa kecil, mencoba mengalihkan. Namun semakin sering nama Intan disebut, semakin jelas arah pikiran ibunya. Aisyah mulai merasakan tanda-tanda itu. Ia melihat bagaimana mertuanya sering menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah setiap gerak-geriknya salah. Bahkan ketika ia membantu di dapur, Bu Ratna selalu menemukan celah untuk mengkritik. Masakmu terlalu hambar. Cara menyapu itu kurang bersih. Kamu kalau kerja lambat sekali. Semua kritik itu menumpuk, menjadi luka kecil yang perlahan membesar. Suatu malam, ketika Aisyah hendak tidur, ia mendengar percakapan samar antara Bu Ratna dan Fadli di ruang depan. Fadli, kamu itu sudah hampir 2 tahun menikah. Ibu tidak mau dengar alasan lagi. Kamu butuh keturunan. Ibu sudah siapkan seseorang. Anak sahabat ibu. Cantik, masih muda. Kamu harus pikirkan masa depan. Jantung Aisyah berdetak keras. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulutnya rapat agar tidak terdengar isak tangisnya. Malam itu ia sadar, rumah tangganya tidak lagi sekokoh yang ia kira. Dalam doa panjangnya, Aisyah hanya bisa memohon, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur sebelum aku berjuang. Jika ini ujian MU, beri aku kesabaran untuk menjalaninya." Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ia padamkan. Rasa takut kehilangan suami yang begitu ia cintai, hanya karena ia belum bisa memberi keturunan. Hari-hari yang awalnya terasa hangat, perlahan mulai berubah menjadi dingin. Aisyah merasakannya jelas, meski tidak ada kata yang diucapkan secara langsung. Tatapan Bu Ratna kini berbeda, tidak lagi penuh keakraban, melainkan tajam dan penuh perhitungan. Saat Aisyah menyuguhkan teh atau makanan, Bu Ratna jarang memberi senyum. Kadang hanya mengangguk dingin, kadang malah mendiamkan, seakan apapun yang Aisyah lakukan selalu salah di matanya. Suasana rumah menjadi berat. Dulu, tawa kecil saat makan malam terasa biasa, kini berganti dengan percakapan singkat dan penuh jarak. Aisyah belajar membaca keheningan itu, dan keheningan itu menjeratnya seperti rantai yang tak terlihat. Lebih dari itu, Aisyah mulai sering mendengar percakapan yang mengusik. Entah disengaja atau tidak, Bu Ratna kerap melontarkan kalimat bernada sindiran di hadapan Fadli. "Li, kamu itu laki-laki. Masa sudah 2 tahun belum punya anak juga? Kalau perempuanmu tidak bisa, ya jangan buang-buang waktu. Ingat, garis keturunan itu penting." Atau kadang lebih menusuk lagi. "Kalau kamu minta izin untuk menikah lagi, ibu akan merestui. Tidak salah, kan? Seorang lelaki punya 2 istri? Itu sah, Li. Malah bisa jadi berkah." Kalimat itu membuat darah Aisyah berdesir dingin. Ia berusaha menahan diri, tetap menunduk, seolah tidak mendengar. Tetapi setiap kata itu seperti jarum yang ditusukkan ke dadanya. Di kamar, Aisyah sering menyimpan kegelisahan itu sendiri. Namun, sesekali ia berani membicarakannya kepada Fadli. "Mas, kenapa ibu sering bicara soal izin menikah lagi? Aku takut kalau Mas terpengaruh." Fadli meraih tangan istrinya, menatap dengan mata lembut yang dulu selalu menjadi sumber kekuatan. "Yah, jangan takut. Mas menikah denganmu karena cinta, bukan karena tekanan siapapun." Ibu memang sering bicara begitu, tapi Mas tidak pernah serius menanggapinya. "Kamu cukup untuk Mas." Ucapan itu menenangkan, tetapi hanya untuk sesaat. Aisyah tahu, kata-kata bisa saja hanya janji sementara. Bagaimana jika tekanan itu semakin kuat? Bagaimana jika suatu hari Fadli benar-benar goyah? Kegelisahan itu tumbuh diam-diam, seperti api kecil yang merambat di bawah permukaan. Setiap kali Bu Ratna menatapnya dengan dingin, Aisyah merasa posisinya sebagai istri semakin rapuh. Suatu sore, ketika Aisyah sedang menjemur pakaian di halaman, ia mendengar suara tawa Bu Ratna yang jarang terdengar akhir-akhir ini. Dari ruang tamu,
Samar-samar terdengar percakapan dengan seorang tamu perempuan. "Ini loh, Intan. Anak sahabat saya. Cantik, kan? Pintar masak juga. Kamu tahu, Li, kalau saja anak ini belum ada yang melamar, cocok sekali untuk jadi istri." Jantung Aisyah berdetak kencang. Ia tidak sengaja menjatuhkan baju yang sedang ia jemur. Meski tidak jelas mendengar semua, ia tahu arah pembicaraan itu. Namanya disebut. Kehadirannya seolah tidak dianggap. Seakan ia hanya sekadar tamu di rumah yang sebenarnya juga rumah suaminya. Malam itu, Aisyah duduk lama di tepi ranjang. Wajahnya pucat. Matanya sembab karena menahan tangis. Fadli yang baru pulang kerja melihat istrinya diam, lalu bertanya pelan. "Kenapa, yah?" Aisyah menoleh. Suaranya nyaris berbisik. "Mas, apa Mas benar-benar tidak tergoda dengan semua yang ibu katakan? Tentang izin menikah lagi?" Fadli menghela napas panjang, seolah kalimat itu beban yang sudah sering ia dengar. "Yah, Mas sudah bilang. Mas tidak ingin istri lain. Kamu cukup. Mas memang belum bisa kasih kamu anak, tapi itu urusan Allah. Jangan terlalu dipikirkan. Ibu hanya bicara, jangan kamu simpan di hati." Namun Aisyah tetap gelisah. Ia tahu Fadli mencoba menenangkannya, tetapi ia juga merasakan tekanan yang sama menghantam suaminya. Setiap hari Fadli ditanya hal yang sama. Setiap hari nama Intan dipuji-puji. Sampai kapan Fadli bisa bertahan? Sejak malam itu, Aisyah sering terbangun di tengah malam. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur di sampingnya, lalu berbisik lirih yang hanya bisa didengar hatinya sendiri. "Ya Allah, jangan biarkan rumah tangga ini hancur. Jangan biarkan aku kehilangan dia, hanya karena aku belum bisa memberi keturunan." Doa itu menjadi pelipur, meski hatinya masih diliputi kegelisahan. Karena ia tahu, badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan. Suatu siang yang terik, suasana rumah terasa berbeda. Bu Ratna sejak pagi sudah sibuk di dapur, menyiapkan hidangan istimewa yang jarang ia buat. Ada ayam bakar berbumbu kuning, sayur lodeh, hingga es buah yang dingin dan segar. Aroma masakan memenuhi rumah, membuat Aisyah bertanya-tanya. "Bu, ada acara apa ya? Tumben repot sekali," tanya Aisyah hati-hati sambil membantu memotong bahan. Bu Ratna menoleh sebentar, lalu menjawab singkat dengan nada ketus. "Nanti ada tamu penting. Kamu masak saja yang rapi, jangan banyak tanya." Aisyah terdiam. Hatinya gelisah, tetapi ia memilih menurut. Tangannya terus bekerja, meski hatinya dipenuhi tanda tanya. Siang itu, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar seorang perempuan muda. Wajahnya cantik, berhijab rapi, kulitnya putih bersih, dengan senyum menawan yang segera mencuri perhatian. Ia berjalan masuk dengan percaya diri, membawa sekotak buah tangan. "Assalamualaikum," sapa gadis itu ramah. "Waalaikumsalam. Nah, ini dia tamu ibu," sambut Bu Ratna dengan senyum yang berbeda dari biasanya, senyum penuh kebanggaan. "Masuk, Nak Dina. Duduk sini. Kamu pasti capek dari perjalanan." Nama itu langsung terpatri di telinga Aisyah. "Dina." Aisyah menatap sekilas, lalu menunduk. Ada rasa aneh yang tiba-tiba menyergap dadanya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi firasatnya mengatakan, gadis ini bukan tamu biasa. Tak lama, Fadli pulang dari kerja. Ia kaget melihat tamu cantik itu duduk bersama ibunya. "Assalamualaikum." "Loh, ada tamu, Bu?" "Waalaikumsalam. Fadli, kenalkan ini Dina, anak sahabat lama ibu. Dina itu pintar, sopan, rajin. Ibu sudah lama ingin mempertemukan kalian. Dina ini tipe menantu idaman." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa peduli bahwa Aisyah duduk hanya beberapa langkah di samping mereka. Jantung Aisyah berdegup kencang. Tangannya yang menggenggam sendok terasa gemetar. Ucapan itu seakan tamparan keras di wajahnya. Menantu idaman? Apa artinya ia selama ini? Bukankah ia juga menantu? Fadli menoleh ke arah istrinya sekilas. Tatapan Aisyah berusaha tetap tenang.
namun matanya menyiratkan luka dalam. Ia tahu, Aisyah mendengar jelas kalimat ibunya. Dina tersenyum sopan, menunduk sedikit. "Terima kasih, Bu. Saya jadi malu dipuji begitu." Namun Bu Ratna semakin bersemangat. "Kamu tahu, Li, Dina ini bisa segalanya. Pandai masak, rajin mengaji, dan usianya masih muda. Pantas kalau jadi istri yang baik untuk seorang lelaki." Aisyah menunduk semakin dalam. Ia berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya, rasa perih itu menyesakan. Seolah-olah keberadaannya tidak pernah cukup. Seolah ia hanyalah penghalang bagi keinginan mertuanya. Makan siang itu menjadi hidangan paling pahit bagi Aisyah. Meski makanan di meja tampak lezat, ia tidak merasakan apa-apa. Setiap suapan hanya untuk menutupi luka yang semakin menganga. Selesai makan, Bu Ratna kembali melontarkan kalimat yang menyayat. "Coba lihat, yah, Dina ini rajin sekali. Kalau punya menantu seperti dia, ibu tidak perlu khawatir apapun." Aisyah hanya diam. Bibirnya terkatup rapat, tetapi hatinya berteriak. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia juga rajin, ia juga berusaha, ia juga layak. Namun, kata-kata itu tak pernah keluar. Yang keluar hanya air mata yang akhirnya menetes ketika ia kembali ke kamar. Di sana, ia menutupi wajah dengan kedua tangannya, berbisik dalam doa yang penuh kepedihan. "Ya Allah, sampai kapan aku harus menahan ini? Sampai kapan aku harus dianggap tidak cukup?" Malamnya, ketika hanya ada Aisyah dan Fadli di kamar, ia tak bisa lagi menahan diri. "Mas, kenapa ibu begitu? Apa aku tidak cukup baik sebagai istri dan menantu?" Fadli terdiam lama, lalu menarik napas berat. "Yah, kamu cukup. Kamu lebih dari cukup. Mas tahu itu. Tapi ibu selalu punya cara berpikir sendiri. Kamu jangan sakit hati." "Bagaimana aku tidak sakit hati, Mas? Di depan aku, ibu memuji perempuan lain, bahkan menyebutnya menantu idaman. Apa artinya aku? Aku ini siapa?" Air mata Aisyah kembali jatuh, membasahi bantal. Fadli memeluk istrinya, meski dalam diam ia pun merasa terhimpit. Di satu sisi ia mencintai istrinya, di sisi lain tekanan ibunya semakin besar. Dan malam itu, Aisyah sadar satu hal, rumah tangganya sedang berada di ujung jurang. Bukan karena perselisihan dengan suaminya, melainkan karena seorang ibu yang menginginkan menantu lain. Aisyah duduk di ruang tamu dengan wajah pucat pasi. Di depannya, Bu Ratna duduk dengan punggung tegak, menatapnya dengan tatapan penuh tekanan. Suasana rumah yang biasanya tenang kini terasa sesak, seolah dinding-dinding ikut menyerap ketegangan yang melingkupi mereka. Fadli duduk di samping Aisyah, tetapi jelas sekali ia tidak nyaman dengan situasi itu. "Aisyah," suara Bu Ratna terdengar dingin, namun penuh kuasa. "Kamu sudah menikah dengan Fadli hampir 4 tahun. Sampai sekarang, aku belum juga menggendong cucu. Fadli itu anak satu-satunya. Masa iya kamu tega membiarkan garis keturunan keluarga ini terhenti di kamu?" Aisyah menunduk, jari-jarinya bergetar di atas pangkuan. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia sudah berusaha, ia sudah berdoa setiap malam, menangis diam-diam di sepertiga malam. Tetapi rezeki anak belum juga Allah titipkan. Apakah salahnya jika ia masih berusaha sabar? "Bu, kami sudah berobat, sudah berusaha. Insya Allah, kalau Allah berkehendak, kami akan punya anak," ucap Aisyah dengan suara lirih, mencoba menahan gejolak di dadanya. Namun Bu Ratna justru menatapnya dengan sinis. "Kamu selalu bicara soal sabar dan doa. Tapi umur manusia ada batasnya. Nak, aku ini ingin melihat cucu sebelum menutup mata. Dan jujur saja, aku sudah menyiapkan jalan keluar." Aisyah menatap Bu Ratna dengan kaget. "Jalan keluar?" "Ya," jawab Bu Ratna tanpa ragu. "Dina, anak sahabatku. Gadis baik, sopan, pintar masak, dan masih muda. Dia bisa jadi istri kedua Fadli. Aku yakin, dia bisa memberikan cucu untuk keluarga ini." "Hening,
Kata-kata itu seperti petir menyambar tepat di telinga Aisyah. Nafasnya tercekat, dadanya sesak. Ia menoleh ke arah Fadli, berharap suaminya segera bersuara, menyangkal, atau sekadar menunjukkan penolakan. Tapi Fadli hanya menunduk. Wajahnya bingung, seakan terhimpit di antara cinta kepada istrinya dan tekanan ibunya. "Bu, maaf. Saya tidak bisa mengizinkan itu." Suara Aisyah akhirnya pecah. Meski bergetar, ada ketegasan di sana. Pernikahan ini bukan permainan. Saya sudah berjanji untuk setia pada Fadli, dan saya yakin Fadli pun sama. Tidak ada tempat untuk orang ketiga di rumah tangga kami. Tatapan Bu Ratna langsung berubah tajam, penuh kemarahan. "Berani sekali kamu menolak keinginanku, Aisyah? Kau lupa di rumah siapa kau tinggal? Kau lupa siapa yang menanggung segala kebutuhan rumah ini? Jangan sombong hanya karena merasa jadi istri. Kalau kamu benar-benar cinta Fadli, kamu harusnya rela melihat dia bahagia punya keturunan." Air mata menetes di pipi Aisyah. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa kebahagiaan Fadli bukan hanya soal anak. Tapi kata-kata itu terhenti di kerongkongan, tercekat oleh rasa sakit yang terlalu dalam. Fadli akhirnya angkat bicara, meski suaranya lirih. "Bu, tolong jangan begini. Aku dan Aisyah masih berusaha. Jangan paksa aku, Bu." Namun Bu Ratna justru semakin meninggikan suara. "Kamu itu anak durhaka, Fadli. Aku ingin yang terbaik untukmu, untuk keluarga kita. Tapi kamu malah membela istrimu yang jelas-jelas tidak bisa memberikan apa yang aku butuhkan, cucu." Suasana meledak. Aisyah hanya bisa terdiam. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia merasa dihina, ditolak, bahkan diusir secara halus dari posisi yang selama ini ia perjuangkan. Sebagai istri yang sah, sebagai menantu yang berusaha berbakti. Hari itu menjadi titik awal jurang besar antara dirinya dan Bu Ratna. Dan di balik semua itu, Aisyah tahu, hatinya baru saja diuji untuk pertama kalinya dengan luka yang nyaris tak sanggup ia tanggung. Hari-hari setelah penolakan itu berubah muram bagi Aisyah. Rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat bernaung, kini seakan menjadi ruang asing yang penuh bisikan tajam. Tatapan Bu Ratna semakin dingin, dan lebih dari itu, keluarga besar Fadli mulai ikut campur, seolah-olah mereka punya hak untuk mengadili pernikahan Aisyah. Suatu sore, Aisyah tengah menyiapkan teh di dapur ketika suara-suara terdengar dari ruang tamu. Ia mengenali suara Bu Ratna yang tengah berbicara dengan kakak ipar Fadli, Baksari, serta seorang bibi dari pihak ayah Fadli. Dengan hati-hati, Aisyah melangkah mendekat. "Aku sudah bilang dari dulu." Suara Mbak Sari terdengar keras. Aisyah itu terlalu lembek, terlalu penurut, tidak punya inisiatif. Sudah 4 tahun, tetap saja belum memberi anak. Fadli itu butuh istri yang bisa membahagiakan, bukan hanya memasak dan membersihkan rumah. Tepat sekali, timpal bibi Fadli, Bu Marni. "Kalau dulu Fadli nurut sama kita dan menikah dengan Dina, pasti sekarang sudah ada cucu. Aisyah itu cuma menghalangi rezeki anak kita. Bagaimana kalau benar dia mandul? Apa keluarga ini mau diam saja?" Aisyah berdiri kaku di balik pintu, matanya panas oleh air mata. Kata, "Mandul, itu bagai pisau yang menancap dalam-dalam." Ia sudah cukup tersiksa dengan kegagalannya mendapatkan keturunan, kini ditambah tuduhan yang tanpa belas kasih. "Makanya aku minta Fadli menikah lagi," Bu Ratna berkata dengan nada penuh keyakinan. Tapi Aisyah malah menolak. Apa itu tidak egois? Kalau dia benar cinta, dia pasti rela membagi suaminya demi kebaikan keluarga ini. Hati Aisyah hancur. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak agar tidak terdengar. Baginya, cinta berarti menjaga, bukan menyerahkan begitu saja kepada orang lain. Namun, sepertinya di mata keluarga besar Fadli, ia hanyalah penghalang. Malam itu, Aisyah duduk di kamar sambil memeluk lututnya. Fadli masuk, wajahnya tampak lelah. Ia tahu suaminya baru saja ditekan habis-habisan oleh keluarganya. "Ayah bicara sama aku tadi," ucap Fadli pelan. "Katanya aku jangan terlalu sayang sama kamu sampai melupakan kewajiban pada keluarga. Mereka semua ingin aku menikah lagi."
Aisyah menoleh dengan mata sembab. Dan kamu? Apa yang kamu inginkan, Mas? Pertanyaan itu menggantung di udara. Fadli menunduk. Tangannya meremas-remas ujung sarungnya. Aku ingin kita tetap bersama. Yah, aku tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Tapi aku juga tidak sanggup terus mendengar ibu dan keluarga menekanku seperti ini. Aku merasa di antara dua api. Aisyah merasakan dadanya semakin sesak. Ia tahu Fadli mencintainya, tapi ketegasan suaminya mulai goyah. Mas, rumah tangga ini milik kita berdua, bukan milik orang lain. Kalau kamu ikut-ikutan goyah, siapa yang akan menjaga pernikahan kita? Fadli menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku berusaha. Yah, aku sungguh berusaha. Tapi aku juga anak dari ibuku. Aku tidak bisa terus-menerus melawan dia. Percakapan itu membuat Aisyah semakin sadar. Masalah ini bukan hanya tentang ia dan Fadli, tapi tentang seluruh keluarga yang bersatu melawannya. Ia dihadapkan pada tekanan dari segala arah. Dari mertua, ipar, bahkan keluarga besar. Sementara satu-satunya pelindung yang ia harapkan, suaminya sendiri, mulai kehilangan keteguhan. Malam itu, Aisyah berdoa lebih lama dari biasanya. Ia menangis dalam sujud, memohon kekuatan. Dalam hatinya, ia sadar, badai ini baru saja dimulai. Dan ia harus memutuskan, apakah ia akan bertahan melawan arus yang deras, atau terhanyut oleh keputusan orang lain. Hari itu, suasana rumah benar-benar terasa berbeda. Udara sore yang biasanya tenang justru dipenuhi dengan ketegangan. Aisyah baru saja selesai mencuci piring ketika mendengar suara Bu Ratna meninggi di ruang tengah. Nada bicaranya jelas bukan sekadar obrolan biasa, melainkan kata-kata yang dipenuhi emosi. Fadli, sampai kapan kamu mau terus dibutakan oleh istrimu itu? Bentak Bu Ratna, wajahnya memerah karena amarah. Dia itu istri durhaka. Tidak bisa taat pada orang tua. Tidak mau mengizinkan kamu menikah lagi padahal itu jelas untuk kebaikanmu. Apa kamu lupa? Kewajiban seorang anak adalah berbakti pada orang tuanya. Fadli duduk kaku di kursi, wajahnya pucat dan bingung. Ia mencoba menenangkan ibunya, tapi Bu Ratna tidak memberi kesempatan. Ibu hanya ingin cucu. Apa itu salah? Aisyah terlalu egois. Dia takut posisinya tergeser, padahal kenyataannya dia tidak mampu memberi apa yang ibu harapkan. Kata-kata itu menusuk telinga Aisyah yang baru saja melangkah masuk. Tangannya gemetar memegang ujung jilbab, dadanya sesak. Bu, suaranya parau, hampir tidak terdengar. Saya tidak pernah berniat durhaka. Saya mencintai Fadli dengan segenap hati. Tapi saya tidak bisa, Bu, tidak bisa menyerahkan suami saya untuk menikah lagi hanya karena paksaan. Bu Ratna menoleh dengan tatapan tajam. Kamu itu keras kepala. Aisyah, apa kamu pikir rumah tangga bisa bertahan tanpa restu orang tua? Kalau kamu benar-benar patuh, kamu harus rela. Itu bukti cintamu pada Fadli. Aisyah menggigit bibirnya, air matanya jatuh deras. Cinta bukan berarti merelakan orang yang kita cintai pergi, Bu. Justru karena saya mencintainya, saya ingin menjaga pernikahan kami. Apa itu salah? Pertengkaran itu semakin memanas. Fadli mencoba berdiri di antara keduanya, tetapi ia pun ikut terbakar dalam dilema. Bu, Aisyah bukan istri durhaka. Dia hanya ingin mempertahankan rumah tangga kami. Namun ucapan itu justru membuat Bu Ratna semakin marah. Kamu membela istrimu, bukan ibumu sendiri? Fadli, ibu melahirkanmu, membesarkanmu. Sekarang kamu rela melukai hati ibu hanya karena perempuan yang bahkan belum bisa memberimu keturunan. Fadli terdiam. Kata-kata itu menghantam jantungnya. Ia menoleh ke arah Aisyah, yang kini menangis tanpa suara, wajahnya basah oleh air mata. Hatinya tercabik, seolah ia harus memilih, ibu atau istri. Aisyah menatap suaminya dengan penuh harap, meski hatinya hancur. Mas, tolong. Jangan biarkan aku berjuang sendirian. Rumah tangga ini milik kita berdua. Kalau Mas ikut goyah, siapa lagi yang bisa melindungi aku? Hening sejenak menyelimuti ruangan,
Sebelum akhirnya Bu Ratna kembali bersuara, kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Kalau kamu tidak sanggup membuat keputusan, biar ibu yang ambil keputusan. Fadli harus menikah dengan Dina. Titik. Suasana rumah pun pecah. Isak tangis Aisyah beradu dengan suara bentakan Bu Ratna. Sementara Fadli berdiri di tengah, tubuhnya gemetar karena terhimpit dua cinta yang sama-sama penting. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, retakan rumah tangga yang selama ini coba ditutupi akhirnya benar-benar terlihat jelas. Hari itu menjadi puncak pertengkaran, pertanda bahwa badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Malam itu, hujan turun deras, mengetuk-ngetuk genting rumah dengan irama yang tidak bersahabat. Petir sesekali menyambar, membuat suasana semakin mencekam. Aisyah duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Tubuhnya lemah setelah seharian menahan tangis dan caci maki. Fadli berada di kursi dekat jendela. Dia menatap gelapnya langit. Hening di antara mereka begitu menyesakan. Seakan kata-kata sudah kehilangan arti. Tiba-tiba pintu kamar mereka digedor keras. Fadli, Aisyah. Suara Bu Ratna terdengar lantang dari luar, menggema di tengah suara hujan. Fadli bangkit dengan enggan, membuka pintu. Dan di sanalah, ibunya berdiri dengan wajah penuh amarah, seolah tak lagi mampu menahan dendam yang menggunung. "Cukup sudah," teriak Bu Ratna. "Aku tidak mau lagi melihat Aisyah di rumah ini. Malam ini juga dia harus pergi." Fadli terpaku, wajahnya pucat. "Bu, tolong jangan seperti ini. Malam sudah larut. Hujan deras." Namun Bu Ratna menepis kata-kata itu. "Aku tidak peduli. Lebih baik rumah ini kosong daripada dipenuhi menantu durhaka yang hanya tahu menangis dan membangkang. Dia tidak layak tinggal di bawah atap yang sama dengan aku." Aisyah yang mendengar itu langsung tersentak. Hatinya remuk, dadanya terasa diremas. Dengan suara lirih ia mencoba memohon. "Bu, saya mohon, jangan usir saya. Kalau memang saya salah, biarkan saya memperbaiki diri. Tapi jangan usir saya seperti ini." Tatapan Bu Ratna semakin dingin. "Keluar, Aisyah. Kalau kamu masih punya harga diri, kemas barangmu dan pergi. Rumah ini bukan untukmu." Aisyah menoleh ke arah Fadli, berharap ada pembelaan, sebuah pegangan di saat dirinya terhempas. Namun suaminya hanya berdiri terpaku, bibirnya bergetar tanpa suara. Tatapan matanya penuh dilema, tapi kakinya seolah terpaku ke lantai. Ia tidak melangkah maju, tidak juga meraih tangan istrinya. Dengan tangan gemetar, Aisyah mulai memasukkan pakaian seadanya ke dalam tas kecil. Air matanya jatuh membasahi kain. Setiap lipatan terasa berat seakan sedang melipat hatinya sendiri. Ruangan yang selama ini ia rawat, yang ia isi dengan doa-doa penuh harap, kini menjadi saksi bagaimana ia dipaksa angkat kaki tanpa sedikit pun penghormatan sebagai istri sah. Ketika langkahnya melewati ruang tamu, Bu Ratna berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap dengan puas. "Semoga di luar sana kamu belajar bagaimana caranya menjadi istri yang tahu diri. Jangan harap kamu bisa kembali ke rumah ini lagi." Hujan deras menyambut Aisyah di luar. Malam gelap, angin menusuk tulang. Ia berdiri di depan pagar, tubuhnya basah kuyup. Matanya menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat bernaung, kini berubah menjadi tempat pengasingan. Dan di ambang pintu, Fadli berdiri, hanya berdiri. Tidak ada langkah maju, tidak ada tangan yang terulur. Hanya tatapan kosong yang membuat luka Aisyah semakin dalam. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menjauh, meninggalkan rumah mertua dengan hati yang hancur. Tas kecil di tangannya terasa berat. Seberat beban perasaan yang kini harus ia tanggung seorang diri. Malam itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda, Aisyah resmi terusir dari rumah yang pernah ia sebut sebagai rumah tangga. Dan di dalam hatinya, ia tahu luka itu akan membekas selamanya. Pagi itu, matahari menembus tirai tipis kamar kecil yang Aisyah tempati. Bukan kamar megah dengan lemari besar seperti di rumah mertuanya, melainkan sebuah ruangan sederhana dengan dinding cat yang mulai pudar, tempat tidur busa tipis, dan meja kayu yang berdecit tiap kali disentuh. Tapi disinilah, di rumah sahabatnya, Rani,
ia bisa bernafas lega untuk pertama kalinya setelah malam penuh luka. Rani, sahabat yang sudah ia kenal sejak SMA, menyambut Aisyah dengan hangat meski terkejut ketika Aisyah datang basah kuyup malam itu. "Kamu tinggal di sini saja, ya? Jangan pikirkan apa kata orang. Kamu butuh tempat aman dulu," ucapnya waktu itu sambil menyeduhkan teh hangat. Kalimat sederhana, tapi berhasil menjadi penguat di saat hati Aisyah nyaris runtuh. Hari-hari pertama tidak mudah. Aisyah sering terbangun di malam hari, menangis diam-diam sambil menekan bantal agar tangisnya tidak terdengar. Bayangan wajah Fadli yang hanya diam ketika ia diusir, tatapan dingin Bu Ratna, dan hinaan keluarga besar masih terus menghantuinya. Luka itu belum sembuh, tapi ia tahu, hidup tidak bisa berhenti hanya karena hatinya hancur. Di ruang tamu sederhana rumah Rani, Aisyah mulai membuka buku catatan kecilnya. Ia menuliskan daftar pekerjaan yang mungkin bisa ia coba. Asisten administrasi, penjaga toko, guru les privat, penjahit. Tulisnya pelan, meski dalam hati ia sadar tidak banyak pengalaman kerja yang ia miliki. Selama ini, ia hanya berfokus menjadi istri rumah tangga yang taat. Rani yang duduk di sampingnya memberi semangat. "Aku tahu ini berat, ya. Tapi kamu kuat. Kalau kamu bisa menghadapi mertua sekeras itu, kamu pasti bisa menghadapi dunia luar. Aku bisa bantu carikan info kerja di minimarket dekat rumah kakakku. Mereka butuh karyawan." Mendengar itu, Aisyah menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Ran, aku takut. Aku tidak pernah bekerja. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Rani menggenggam tangannya erat. "Takut itu wajar. Tapi kamu tidak sendirian. Kamu sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang orang lain. Sekarang waktunya kamu bangkit, membuktikan kalau kamu bisa berdiri di atas kaki sendiri." Ucapan itu menusuk, tapi justru menyulut api kecil di hati Aisyah. Malam itu ia berdoa lebih lama, memohon keberanian. Ia bertekad, meski tanpa suami di sisinya, meski tanpa restu mertua, ia akan tetap berjalan. Ia ingin membuktikan bahwa harga dirinya bukan ditentukan oleh rahimnya, bukan juga oleh pandangan keluarga suaminya, melainkan oleh dirinya sendiri. Keesokan harinya, dengan pakaian sederhana dan jilbab yang sudah agak pudar warnanya, Aisyah melangkah keluar rumah sahabatnya. Di tangannya tergenggam map berisi ijazah SMA yang selama ini hanya tersimpan di laci. Jantungnya berdegup kencang, langkahnya berat, tapi ada keyakinan yang tumbuh pelan-pelan. Ini adalah awal hidup baru. Dan meski dunia luar terasa asing, Aisyah tahu, dengan luka yang ia bawa, ia akan menjadikannya alasan untuk bangkit, bukan alasan untuk menyerah. Hari-hari awal bekerja tidak pernah mudah bagi Aisyah. Ia sempat menjadi pegawai minimarket dengan jam kerja panjang dan gaji pas-pasan, bahkan pernah ditolak di beberapa tempat hanya karena tidak punya pengalaman. Namun, setiap kali kelelahan mendera, ia selalu mengingat satu hal. Ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tanpa bergantung pada mertua maupun suaminya. Di sela-sela kerja, Aisyah mulai mengamati peluang. Ia memperhatikan bahwa banyak pelanggan mencari makanan cepat saji namun tetap sehat. Berbekal keterampilan memasak yang selama ini ia asah di rumah mertua, Aisyah memberanikan diri membuat aneka kue basah dan makanan ringan. Rani, sahabatnya, membantu menjualkan ke teman kantor dan tetangga sekitar. Tak disangka, responnya sangat baik. Malam-malam panjang ia habiskan di dapur sempit rumah Rani, menguleni adonan dengan tangan yang penuh tepung, mencoba resep baru, hingga kadang tertidur di kursi karena lelah. Namun setiap gigitan kue yang dipuji orang membuatnya merasa hidup kembali. Dari pesanan kecil-kecilan, perlahan usahanya mulai berkembang. "Yah, kue bolu kukusmu laris sekali. Tadi di kantor langsung habis. Banyak yang pesan lagi besok," kata Rani bersemangat suatu sore. Aisyah tersenyum, matanya berbinar. "Alhamdulillah, Ran. Aku tidak menyangka bisa sampai sejauh ini. Padahal dulu aku tidak percaya bisa menghasilkan uang sendiri." Dengan modal sedikit demi sedikit yang ia sisihkan, Aisyah membeli peralatan dapur tambahan, lalu memperbaiki kemasan makanannya agar lebih menarik. Ia belajar pemasaran dari internet, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa lakukan. Perlahan, pesanan datang bukan hanya dari tetangga atau teman Rani,
tapi juga dari orang-orang yang bahkan tak ia kenal. Tidak berhenti di situ, Aisyah mulai menyewa kios kecil di dekat jalan raya. Setiap pagi ia membuka lapaknya, menyusun kue dan camilan di etalase sederhana. Orang-orang datang dan pergi, dan setiap kali uang masuk ke kotak kecilnya, ada rasa bangga yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Setahun berlalu, kios kecil itu sudah berubah menjadi usaha rumahan yang ramai. Ia mempekerjakan 2 ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya untuk membantu produksi. Dari pengangguran yang dianggap tidak berguna, kini ia justru menjadi sumber rezeki bagi orang lain. Yang lebih membanggakan, masyarakat sekitar mulai menaruh hormat. Mereka memandang Aisyah bukan lagi sebagai istri malang yang diusir mertua, melainkan sebagai perempuan tangguh yang mampu bangkit dari keterpurukan. Malam itu, setelah seharian penuh bekerja, Aisyah duduk di teras rumah kontrakan barunya, hasil dari jerih payahnya sendiri. Ia menatap langit dengan hati yang penuh rasa syukur. Luka di masa lalu memang belum sepenuhnya hilang, tapi kini ia tidak lagi merasa hancur. "Ya Allah," bisiknya pelan, "terima kasih Engkau telah menunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak hanya karena kelemahan. Mulai sekarang, aku akan hidup dengan kepala tegak." Kebangkitan Aisyah bukan sekadar tentang uang atau usaha yang berkembang, melainkan tentang menemukan kembali harga diri yang dulu sempat direnggut. Dan di balik semua luka, ia sadar, dirinya kini telah menjadi perempuan yang jauh lebih kuat. Hari-hari setelah pernikahannya dengan Dina, Fadli menyadari satu hal yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Rumah tangga bukan lagi tempat beristirahat, melainkan ladang pertempuran yang tak berkesudahan. Dina, perempuan pilihan Bu Ratna, memang cantik, pandai berias diri, dan selalu menuntut untuk tampil mewah di hadapan orang lain. Namun di balik itu, sifat aslinya perlahan terkuak. Ia manja, pemarah, dan tidak pernah puas. Sejak awal, Dina sudah menganggap Fadli sebagai tangga untuk menaiki kehidupan lebih tinggi, bukan sebagai pasangan untuk dirawat dengan tulus. "Fadli, aku bosan. Kamu kapan beliin aku mobil baru? Malu aku kalau ketemu teman-teman arisan, mereka semua udah bawa mobil keluaran terbaru," ucap Dina dengan nada tinggi suatu malam. Fadli yang lelah sepulang kerja hanya bisa menghela napas. Gajinya sebagai karyawan kantor sebenarnya cukup untuk hidup sederhana, namun tidak untuk memenuhi gaya hidup Dina yang kelewat tinggi. Apalagi, setelah menikah, Bu Ratna seakan merasa berhak terus meminta ini itu pada Fadli, dengan alasan untuk menjaga nama baik keluarga. Sementara itu, setiap kali Dina bertengkar dengannya, ia tak segan-segan menyebut nama Aisyah. "Kalau sama aku aja kamu gak bisa bahagiain, jangan mimpi deh bisa bahagiain perempuan lain. Pantes aja Aisyah dulu sering bantah kamu, mungkin dia udah tahu kalau kamu gak becus jadi suami." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Fadli. Meski ia tak pernah menunjukkan, setiap kali nama Aisyah disebut, bayangan wajah istrinya yang dulu tabah, sabar, dan penuh kasih sayang kembali hadir dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana Aisyah selalu berusaha hemat, menabung sedikit demi sedikit, bahkan rela menahan keinginannya sendiri demi kebutuhan rumah tangga. Kontras sekali dengan Dina yang tidak pernah peduli pada kondisi keuangan mereka. Setiap minggu ia menuntut pergi ke salon, belanja pakaian mahal, bahkan mulai sering keluar rumah hingga larut malam dengan alasan berkumpul bersama teman-temannya. Bu Ratna awalnya mendukung penuh pernikahan anaknya dengan Dina. Ia merasa Dina lebih cocok untuk Fadli, apalagi karena berasal dari keluarga berada. Namun lama-kelamaan, Bu Ratna pun mulai sering terlibat cekcok dengan menantunya sendiri. Dina yang terbiasa hidup bebas ternyata sulit menerima aturan rumah mertua. Ia berani membantah, bahkan sesekali mengangkat suara pada Bu Ratna. "Bu, jangan ikut campur urusan rumah tangga saya sama Fadli. Kalau ibu mau ngatur terus, lebih baik saya nggak tinggal di sini," kata Dina dengan dingin suatu sore. Bu Ratna terdiam, wajahnya memerah menahan marah. Ia baru sadar bahwa menantu pilihannya tak seperti yang ia bayangkan. Di tengah semua kekacauan itu, Fadli sering duduk sendiri di kamar, termenung memandangi ponselnya. Jari-jarinya kerap berhenti di nomor lama Aisyah, meski ia tahu sudah tak pantas lagi untuk menghubungi. Hatinya penuh penyesalan. Jika saja dulu ia berani membela Aisyah saat diusir,
mungkin kehidupannya tak akan berantakan seperti sekarang. Namun nasi sudah menjadi bubur. Fadli harus menanggung akibat dari keputusannya yang dulu diambil dengan keraguan dan ketakutan. Kehidupannya kini jauh dari kata tenang. Ia mulai merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta. Ketulusan dan kesetiaan seorang istri yang dulu ia abaikan. Waktu berjalan cepat. Usaha kecil Aisyah yang dahulu ia rintis dengan modal tabungan seadanya kini menjelma menjadi bisnis yang berkembang pesat. Ia berhasil membuka toko kedua, merekrut karyawan, dan membangun jaringan pelanggan tetap. Hidupnya memang tidak selalu mulus, tetapi perjuangan dan kemandirian membuatnya lebih tangguh daripada sebelumnya. Suatu sore, ketika Aisyah menghadiri sebuah acara bazar UMKM di pusat kota, langkahnya terhenti. Di antara kerumunan pengunjung, matanya menangkap sosok yang tak asing, Fadli. Tubuhnya terlihat lebih kurus, wajahnya pucat, dan sorot matanya redup, jauh dari bayangan suami yang dulu pernah ia kenal. Aisyah sempat menunduk, berniat menghindar. Tetapi suara lirih memanggilnya. Aisyah! Tubuhnya menegang. Perlahan ia menoleh. Fadli berdiri tak jauh darinya, tampak ragu, tetapi tatapan matanya penuh penyesalan. Ia melangkah mendekat, seakan takut kehilangan kesempatan. Aku nggak menyangka bisa ketemu kamu di sini, ucap Fadli dengan suara bergetar. Aisyah menarik napas dalam-dalam. Hatinya sempat berdebar, tetapi ia segera meneguhkan diri. Ya, dunia ini sempit, Fadli. Ada jeda panjang. Orang-orang lalu lalang, tetapi keduanya seakan berada di ruang terpisah, hanya saling menatap dengan ingatan masa lalu yang berat. Aku minta maaf, Aisyah, kata Fadli akhirnya. Matanya berkaca-kaca. Aku salah, sangat salah. Aku seharusnya nggak diam aja waktu ibu ngusir kamu. Aku pengecut. Aku nggak bisa membelamu. Dan sekarang, aku menyesal tiap hari. Aisyah merasakan dadanya sesak. Semua luka lama seperti kembali terbuka. Tetapi kali ini ia bukan lagi perempuan rapuh yang dulu menangis sendirian. Ia sudah melewati badai, dan kini berdiri tegak. Fadli, katanya pelan namun tegas, aku sudah memaafkanmu, bahkan sejak lama. Aku tidak mau hidupku terus dibelenggu dengan dendam. Tapi, memaafkan bukan berarti aku bisa kembali. Aku sudah belajar, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Fadli menunduk, bahunya bergetar. Aku nggak minta apa-apa selain kesempatan. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Aku cuma pengen kita balik kayak dulu. Aisyah menggeleng, matanya berkaca-kaca. Kita nggak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Kamu memilih diam ketika aku paling butuh kamu. Itu cukup jadi jawaban buatku. Aku bukan lagi Aisyah yang sama. Sejenak suasana hening. Hanya suara riuh bazar yang mengisi udara. Fadli akhirnya mengangkat wajahnya. Terlihat begitu hancur. Ia ingin meraih tangan Aisyah, tetapi perempuan itu mundur selangkah. Fadli, lanjut Aisyah dengan suara tenang, aku harap kamu juga bisa bangkit. Jangan hanya menyesal. Hidup masih panjang. Tapi ingatlah, kesalahan yang kamu biarkan terjadi dulu sudah mengubah segalanya. Aku tidak lagi menjadi bagian dari ceritamu. Air mata Fadli jatuh, sementara Aisyah melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, langkahnya mantap tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu dirinya sudah benar-benar bebas. Di tengah keramaian, Fadli berdiri sendirian, menatap punggung Aisyah yang menjauh. Ia sadar, penyesalannya datang terlambat. Aisyah kini bukan lagi miliknya, dan tidak akan pernah kembali. Musim berganti. Tahun-tahun berlalu sejak Aisyah diusir dari rumah mertuanya. Dari awal yang serba sulit, kini ia berdiri tegak sebagai perempuan yang disegani. Usaha yang dulu hanya sebuah warung kecil kini menjelma menjadi deretan toko yang ramai pembeli. Ia dikenal bukan hanya sebagai pengusaha yang tangguh, tetapi juga dermawan, sering berbagi dengan para janda dan anak yatim di sekitarnya. Namun, kehidupan orang lain tidak berjalan seindah itu. Rumah tangga Fadli dengan Dina sudah lama berantakan. Pertengkaran menjadi santapan harian, sementara Bu Ratna yang dulu begitu tegas kini terbaring lemah di kamar rumah besarnya.
Usianya yang menua dibarengi dengan tubuh yang sakit-sakitan. Kabar itu sampai ke telinga Aisyah lewat tetangga lama. Awalnya ia hanya diam. Hatinya bergolak, masih teringat jelas bagaimana perempuan itu mengusirnya tanpa belas kasih. Tetapi setelah melalui doa panjang di malam hari, Aisyah membuat keputusan, ia akan menjenguk. Sore itu, Aisyah datang ke rumah yang dulu pernah ia tinggali. Gerbang besar yang dulu terasa menakutkan kini hanyalah bangunan biasa. Saat masuk, suasana rumah itu sunyi, jauh berbeda dari riuh dahulu. Di dalam kamar, Bu Ratna berbaring lemah. Tubuhnya kurus, matanya cekung, napasnya tersengal. Begitu melihat Aisyah, matanya membesar, ada keterkejutan sekaligus gengsi yang menahan. "Kamu, masih sempat-sempatnya datang ke sini?" Suara Bu Ratna serak, tetapi masih ada sisa ketegasan. Aisyah tersenyum lembut, meletakkan buah tangan di meja. "Saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu, Bu. Saya hanya menjenguk, karena bagaimanapun ibu adalah orang tua suami saya dulu. Saya berharap ibu sehat." Bu Ratna terdiam, wajahnya memerah. Matanya berkaca-kaca, tetapi gengsi menahannya untuk berkata maaf. "Kamu seharusnya benci sama aku yang usir kamu, aku yang bikin hidupmu hancur." Aisyah duduk di kursi samping ranjang, menatapnya dengan tenang. "Ibu, saya memang terluka waktu itu. Tapi luka bukan untuk dipelihara selamanya. Saya belajar banyak sejak pergi dari rumah ini. Dan yang paling penting, saya belajar bahwa harga diri saya tidak ditentukan oleh siapapun, bahkan oleh mertua sendiri. Saya memilih bangkit, bukan tenggelam dalam sakit hati." Bu Ratna menoleh, menutup wajah dengan tangannya. Bahunya bergetar, seakan ia ingin menangis namun tak ingin terlihat rapuh di depan Aisyah. Aisyah berdiri, merapikan kerudungnya. "Saya doakan ibu selalu mendapat kekuatan. Semoga ibu juga bisa menemukan ketenangan." Tanpa menunggu jawaban, Aisyah melangkah keluar. Ia tidak butuh pengakuan, tidak butuh maaf. Kehadirannya di sana bukan untuk membuktikan apa-apa, melainkan untuk menegaskan bahwa dirinya sudah bebas dari belenggu masa lalu. Di luar rumah itu, matahari senja mulai tenggelam. Langit berwarna jingga keemasan, seolah ikut merayakan kebebasan batin yang diraih Aisyah. Ia berdiri tegak, menatap langit dengan senyum tipis. Kini, ia bukan lagi perempuan yang dulu diusir dengan hinaan. Ia adalah Aisyah yang kuat, mandiri, dan berharga. Hidupnya bukan lagi ditentukan oleh mertua, suami, atau siapapun. Hanya dirinya sendiri, dengan keyakinan dan kerja keras, yang menentukan arah langkahnya. Aisyah berjalan pulang dengan hati lapang. Masa lalunya tinggal kenangan pahit. Tapi dari pahit itulah ia memetik manisnya harga diri. Dan di setiap langkahnya, ia membawa pesan bahwa seorang perempuan bisa berdiri kokoh tanpa perlu bersandar pada siapapun, bahkan saat seluruh dunia meremehkannya.